Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, Ahad 1 September 2024, di bawah tajuk menafkahkan harta pada jalan Allah. Menafkahkan harta pada jalan Allah berdasarkan kitab Tafsir Ayat-Ayat Iman, juz yang pertama. Sila lihat halaman 79 hingga halaman yang ke-91. 79 hingga 91 dari kitab Tafsir Ayat-Ayat Iman, juz pertama. Topik ini, yakni menafkahkan harta pada jalan Allah, adalah siri ayat-ayat iman yang ke-8 berdasarkan ayat 264 hingga 266 dari surat Al-Baqarah. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz bacakan satu ayat dulu, kemudian kita terjemahkan dan tafsirkan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sebelum kita terjemahkan ayat ini, bagus juga kalau kita tahu tentang ayat-ayat sebelum ini. Dalam ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan beberapa syarat
agar orang yang menafkahkan hartanya mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari sisi Allah. Mereka mestilah infak atau menafkahkan harta dengan niat yang ikhlas dan tidak suka menyebut-nyebut apa yang mereka sudah sedekahkan. Dan satu lagi syaratnya, tidak menyakiti hati orang yang menerima nafkah. Barang siapa yang dapat jaga 3 perkara ini, apa dia syarat agar infak atau nafkah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah? Mesti ikhlas. Tidak suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut barang yang diinfakkan. Dan yang ketiga, tidak menyakiti hati orang yang menerima nafkah. Mereka kelak akan mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Dan mereka tidak akan bersedih hati. Itu telah dijelaskan pada ayat sebelum ini. Nah, sekarang kita terjemahkan ayat yang dibaca tadi. Apa kata Allah? Memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang disebut dengan ayat-ayat iman. Yang ke-8 dari urutan dari awal. Coba dengar baik-baik terjemahan harfiahnya. Minta maaf. Ustaz terpaksa bercakap dengan nada suara yang rendah. Kalau tidak, nanti batuk. Belum begitu sehat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Perumpamaan manusia yang menafkahkan hartanya seperti itu, tak ubahnya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Batu licin, di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, sehingga menjadilah ia bersih, tidak bertanah lagi di bawah air. Mereka tidak menguasai sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Maknanya sia-sia. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu baru terjemahan harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah, Pak Ustaz? Atau tafsiran ayat? Secara singkat bolehlah ditafsirkan seperti ini. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Infak kamu, nafkah kamu
sedekah kamu, sumbangan kamu dapat lenyap, sia-sia. Jika ketika kamu memberi nafkah, kamu menyakitkan hati orang yang menerima, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, lalu kamu ungkit-ungkit, kamu sebut-sebut berapa banyak sedekah yang telah kamu keluarkan. Perbuatanmu tersebut, hai orang-orang beriman, jika kamu lakukan, memberi nafkah sambil menyebut-nyebut apa yang dinafkahkan, memberi nafkah, kamu menyakitkan hati orang yang menerima, nafkahmu itu tak ubahnya seperti debu yang berada di atas batu yang licin, lalu ditimpa hujan yang lebat, sehingga debu-debu tersebut jatuh, berjatuhan, tinggal batu yang licin. Allah Subhanahu wa taala menyamakan sedekah yang dikeluarkan karena ria, suka menyebut-nyebut apa yang disedekahkan dan menyakitkan hati orang yang menerima, tak ubahnya seperti debu yang berada di atas batu yang licin. Ditimpa hujan, semuanya berjatuhan. Maknanya sia-sia. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah menerangkan. Dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menerangkan bahawa sedekah yang diikuti dengan menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah, tidak akan mendapat ganjaran pahala sedekahnya. Seperti bersedekah karena riya. Riya termasuk syirik, walaupun syirik kecil. Beramal saleh tetapi tidak semata-mata karena Allah, karena ingin mendapat sanjungan manusia, hancur. Keadaan mereka sama betul dengan firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Macam debu yang berterbangan. Adapun hikmah mengapa ayat tersebut diakhiri dengan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Mengapa ayat itu diakhiri dengan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir? Padahal ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat sifat riya, menunjuk-nunjuk amalan, al-mannu, menyebut-nyebut pemberian,
Satu lagi al-aza, menyakitkan hati orang yang menerima pemberiannya, adalah termasuk ke dalam sifat orang-orang kafir yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Itu rahasianya. Setelah menyebut ya ayyuhallazina amanu, lalu Allah jelaskan bila kamu memberi nafkah itu karena riya, suka menyakitkan hati orang yang menerima, kamu suka mengungkit-ungkit, niscaya nafkahmu sia-sia. Sebab itu adalah ciri-ciri perbuatan orang kafir. Itu sebabnya ayat tersebut diakhiri dengan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Itu baru satu ayat. Ini faedahnya bila kita belajar tafsir. Kita tahu, rupanya kalau kita memberi sumbangan, nafkah, sedekah, jangan ada ciri-ciri itu. Sebab itu sebenarnya ciri-ciri orang kafir. Ini diperkuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan yang Allah enggan, tidak mau bercakap dengan mereka. Allah juga tidak mau lihat mereka, dan Allah tidak mau sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang Allah tak mau lihat, yang Allah tidak mau bersihkan, Allah tidak mau bercakap dengan mereka, maknanya benci sangat Allah pada mereka. Pertama sekali, Al-Mannan bima a'ta, iaitu orang yang suka menyebut-nyebut apa yang dia telah beri, yang mungkin dalam bahasa Melayu disebut mengungkit-ungkit. Itu sebabnya orang-orang beriman selalu kalau memberi sedekah kepada masjid, kemana saja, selalu menggunakan nama hamba Allah. Tak mau sebut nama dia, sebab dia takut riak. Golongan kedua, al-musbil izarahu, orang yang melabuhkan pakaiannya. Ini khas untuk laki-laki. Laki-laki dilarang melabuhkan pakaiannya melepasi buku lali. Buku lali kaki. Itu juga sangat dibenci. Dan yang ketiga, orang yang menafkahkan atau melariskan barang dagangannya dengan sumpah bohong. Agar barang dagangannya laku, sanggup bersumpah, demi Allah, beras ini bagus. Demi Allah, gula ini bagus. Demi Allah. Ketiga-tiga golongan itu sangat dimurkai oleh Allah di akhirat nanti. Bagi mereka azab yang pedih. Allah tak mau bercakap dengan mereka. Malah Allah tak mau lihat mereka. Satu di antara 3 itu, orang yang memberi nafkah sambil menyebut-nyebut nafkah yang telah diberikannya. Lihat, dari ayat ini kita dapat pengajaran bahwa itu semua perbuatan yang tidak elok, perbuatan yang dapat menghancurkan nafkah yang telah kita berikan.
Kita teruskan dengan ayat berikut. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kita terjemahkan dulu sebelum kita tafsirkan. Ayat ini pula menceritakan tentang orang-orang yang menafkahkan harta miliknya semata-mata karena Allah. Coba lihat ganjarannya. Tapi dengan syarat. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keredaan Allah. Untuk meneguhkan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Disirami oleh hujan yang lebat. Sudahlah datarannya tinggi. Ditimpa pula oleh hujan yang lebat. Jika hujan yang lebat tidak menyiraminya, tetapi hanya hujan gerimis, itu pun sudah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Dan ini pula perumpamaan sebaliknya. Orang yang menafkahkan hartanya semata-mata mengharap redha Allah, ganjaran pahala dari Allah. Selain mengharap keredaan Allah, juga untuk mengharap keteguhan hati. Keteguhan hati maknanya ketenangan jiwa dalam berbuat amal saleh. Mereka yakin Allah akan memberi ganjaran pahala terhadap apa yang telah mereka nafkahkan. Keadaan orang tersebut tak ubahnya seperti kebun di dataran yang tinggi. Kebun. Bukan di lembah, bukan di paya-paya, tapi di dataran yang tinggi. Ditimpa oleh hujan yang lebat. Kalau tidak lebat pun, gerimis pun sudah memadai untuk kawasan itu menjadi subur dan menumbuhkan tanam-tanaman yang banyak. Allah akhiri ayat itu dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Semua kita tahu basirun. Allah bukan hanya melihat yang zahir, yang batin, apa yang di dalam hati kita. Riya ke, ikhlas ke, mengharap pujian manusia ke, mengharap keredaan Allah, semua Allah tahu. Allah tahu segala-galanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan lagi tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya.
Mereka tak ubahnya seperti orang yang mempunyai kebun yang luas, sedangkan dia sudah lanjut usia, lansia, sudah tua, warga emas. Sedangkan anak cucunya masih kecil-kecil, masih belum mampu berdikari. Kebunnya yang luas tersebut tiba-tiba ditimpa oleh angin samum, angin yang sangat kencang, sehingga membuat kebunnya semuanya hancur. Coba dengar apa kata Allah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Cuma dengar dulu terjemahan harfiahnya. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun korma dan anggur, korma anggur, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Oh, menunjukkan suburnya sungai dalam kebun. Ada kebun anggur dan kebun korma. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Bukan hanya korma dan anggur. Kemudian datanglah masa tua orang tersebut. Datang masa tua. Kebun hebat. Sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup oleh angin yang keras, mengandung api. Angin yang keras mengandung api yang dipanggil dengan angin samum. Kita yang biasa duduk di Arab Saudi biasa mengalami hal seperti ini. Kebun, ada anggur, ada korma, ada sungai di dalamnya. Itu kita sudah alami. Tahun 72, 50 tahun yang lalu, sampai di Madinah. Bila musim panas, kita selalu pergi ke kebun-kebun. Baru kita tahu, di kebun-kebun di Madinah itu di luar memang nampak korma, tapi di dalamnya ada anggur yang subur. Sebab di dalamnya ada sungai, ada kolam. Kita student waktu itu yang belum lagi mempunyai kelengkapan di asrama. Kita kalau mau berenang, pergi ke kebun-kebun itu. Itu yang kita lihat. Di luar nampaknya macam kebun korma, tapi di dalamnya ada kebun anggur yang subur. Karena di dalamnya ada sungai-sungai. Macam ada danau. Bagi jemaah haji atau umrah yang hanya sekala datang, melihat dari luar macam kebun korma saja. Tak. Itu yang diibaratkan oleh Allah. Memang betul sebagaimana yang Allah sebut.
Allah membuat perumpamaan infak, sedekah yang tidak mengharapkan reda Allah tetapi riya sama seperti kebun yang besar, subur, bermacam-macam buah-buahan ada di dalamnya. Pemilik kebun pula sudah tua, sedangkan anak cucunya, zuriatnya masih kecil-kecil, masih belum bisa berdikari. Tapi orang tua yang punya kebun yang subur tersebut, tiba-tiba Allah timpakan dengan angin yang sangat kencang, bercampur api. Akhirnya kebunnya binasa, terbakar. Demikianlah perumpamaan jika infak yang kita berikan itu tidak mengharap reda Allah, tapi lebih kepada reda manusia. Suka cakap berapa nafkah yang telah dia minta dipuji manusia. Ditambah pula menyakitkan hati orang yang menerima infak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar apa kata Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Bukhari, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Fi man tarawna hadhihi al-ayah nuzilat." Minta maaf, flu masih belum sembuh lagi. Kata Imam Bukhari, Umar ibn Khattab berkata, "Fi man tarawna hadhihi al-ayah nuzilat." Tahukah kamu sekalian, hai para sahabat, kepada siapakah ayat ini diturunkan oleh Allah? Kisah tadi, orang yang sudah tua punya harta, kebun, bermacam-macam buah-buahan, subur. Tapi sayangnya dia punya zuriat, masih kecil, masih belum boleh berdikari. Tiba-tiba kebunnya yang subur lagi banyak hasilnya itu ditimpa oleh angin yang sangat panas sehingga musnah. Kata Umar ibn Khattab, pada siapakah ayat itu diturunkan? Para sahabat coba menjawab, "Wallahu a'lam." Hanya Allah sajalah yang tahu. Rupanya Umar ibn Khattab tidak setuju dengan jawaban itu. Sambil marah-marah kata Umar, "Jangan cakap wallahu a'lam. Yang aku tanya, kepada siapa ayat itu diturunkan oleh Allah? Katakan sajalah, aku tahu atau aku tak tahu." Katakan saja, qulu na'lam aw la na'lam. Kamu jawab sajalah pertanyaanku, sama ada kamu tahu atau kamu tidak tahu. Lalu ketika Umar katakan begitu,
Lalu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang pakar Al-Quran, berkat ditahnik oleh Rasul sejak kecilnya, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini, Abdullah ibnu Abbas, ilmu agama yang mendalam dan pakar ahli dalam menafsirkan Quran. Lalu Abdullah ibnu Abbas menjawab, begitu Umar dah marah, kata Abdullah ibnu Abbas, fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Dalam hatiku ingin mengatakan sesuatu tentang ayat itu, wahai Amirul Mukminin. Dalam hatiku ada terasa hendak mengatakan sesuatu. Maknanya aku tahu. Lalu dijawab oleh Umar, ya bena akhi, qul wala tahkir nafsak. Katakanlah wahai anak saudaraku. Begitu panggilan Umar kepada Abdullah ibnu Abbas. Katakanlah wahai anak saudaraku, jangan segan, jangan silu, jangan malu, katakan. Lalu Ibnu Abbas pun menjawab, duribat masalan bi'amalin. Ayat itu sebenarnya mengandungi perumpamaan tentang suatu amalan. Ayat itu mengandung perumpamaan terhadap suatu amalan. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, ayu amalin? Amal apakah itu? Lalu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun menjawab. Ini dia jawaban Abdullah bin Umar. Lirajulin ghaniyin ya'malu bita'atillah, summa ba'asallahu lahu syaitan fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malu. Allahu Akbar. Cantiknya. Kata Abdullah ibnu Abbas, ayat ini diturunkan kepada seseorang lelaki, pada seseorang. Disebut lelaki di sini dalam kaedah bahasa Arab. Bila disebut lelaki itu termasuk perempuan. Itu kaedah. Tapi bila disebut perempuan tidak termasuk lelaki. Jadi lirajulain ini walaupun laki-laki asalnya rajul, dia membawa makna ayat ini diturunkan kepada seseorang, tak kira lelaki, tak kira perempuan, yang kaya raya. Seseorang yang kaya raya, yang melakukan amal dalam mentaati ya Allah. Kemudian Allah utus kepadanya syaitan. Lalu syaitan lalu diutus oleh Allah kepada orang yang kaya ini yang melakukan amal saleh. Allah utus kepadanya syaitan. Lalu dia pun melakukan maksiat. Sehingga dengan demikian hancurlah amalannya. Macam tadi. Hartanya banyak. Kebunnya penuh dengan buah-buahan yang subur. Tapi dia riak, maksiat. Dia mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekahnya. Dia menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Itu semuanya maksiat. Dan gara-gara ada sifat-sifat tersebut, akhirnya musnah, tidak diberi pahala.
ketaatannya atau amal salehnya. Di dalam riwayat ini sudah memadai. Di dalam riwayat ini sudah memadai untuk menafsirkan ayat di atas. Apalagi kita semua tahu Abdullah ibnu Abbas adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi yang paling pakar dalam menafsirkan Quran. Selain Abdullah bin Mas'ud, ia menjelaskan tentang amalan yang baik pada permulaannya. Sedekah baik pada permulaannya. Kemudian berlaku sebaliknya. Lalu ditukarkannya kebaikan dengan keburukan. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada yang demikian. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata dalam 2 ayat di atas, 265, 266, terdapat 2 perumpamaan yang sangat nyata perbezaannya untuk difikirkan dan dibuat perbandingan. Ini sebagai kesimpulan dari keseluruhannya. Apa dia Pak Ustaz? Ada 2 golongan dalam memberi nafkah, sedekah, infak, sumbangan. Golongan yang pertama, golongan yang menafkahkan hartanya karena 2 sebab. Golongan pertama, golongan yang menafkahkan hartanya karena 2 sebab. Sebab yang pertama, semata-mata mengharap redha Allah dan ganjaran di akhirat. Mengharap redha Allah dan ganjaran di akhirat. Dan yang kedua, dia menafkahkan harta dengan tujuan untuk membersihkan dirinya daripada perkara yang boleh merosakkan amalannya seperti lokek, bakhil, kedekut, tangkai jering. Itu untuk membersihkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Bila nafkah semata-mata mengharap redha dan ganjaran dari Allah. Yang kedua, untuk membersihkan diri kita daripada sifat yang tidak elok, bakhil atau lokek. Golongan ini tidak tertipu dengan pujian manusia dan populariti. Tidak. Mereka tidak tertipu dengan pujian manusia sehingga membuat mereka riak. Tidak. Sebab bagi mereka pujian manusia sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya sangat berbahaya sifat orang yang minta dipuji. Itu sebabnya kalau penguasa mengetahui si fulan itu punya sifat suka membodek, jauhi orang-orang macam itu. Sangat berbahaya. Sebab bagi mereka yang mereka harap apa yang tersedia di sisi Allah itu adalah lebih bermanfaat dan lebih kekal sifatnya. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama ini. Mereka tidak menafkahkan harta kecuali mengharap redha dan ganjaran dari Allah. Yang kedua, karena ingin membersihkan hatinya dari sifat lokek, bakhil. Allahumma ja'alna minhum. Golongan yang kedua, golongan ini menafkahkan hartanya bukan karena mengharap keredaan Allah, tetapi lebih mengharap ganjaran segera di dunia. Golongan ini diumpamakan oleh Allah bagaikan seorang yang mempunyai kebun yang subur lagi banyak hasilnya. Lalu datang masa tuanya.
sedangkan dia mempunyai anak cucu yang masih kecil dan belum mampu berdikari. Hanya harta ini saja, harta yang diharapkan untuk menampung kehidupan pemiliknya, juga kehidupan zuriatnya. Itu yang dia harapkan. Tiba-tiba kubunnya yang subur itu, yang banyak hasilnya, dilanda angin panas yang sangat kencang, lalu terbakar semuanya. Pemiliknya yang sudah tua tidak mampu untuk mengolah dan menanam kembali kebun tersebut buat kedua kalinya karena sudah terlalu tua. Demikianlah perumpamaan bagi orang-orang kafirin. Ini perumpamaan untuk orang kafir sebenarnya. Dan munafikin, orang yang hipokrit. Jika datang kelak pada hari kiamat, bagi mereka tiada peluang lagi untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan mereka, sebagaimana dia tidak mampu untuk menanam kembali kebunnya di dunia buat kali kedua dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi kita taufiknya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang pertama tadi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat